Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan sore ini kembali kita melanjutkan kajian rutin bersama Majelis Ta'lim Hasanah. InsyaAllah kita akan mengambil sebuah tema, ketika hatiku telah lelah. Dan nanti kita akan bicara tentang bagaimana kelelahan batin yang dialami oleh Nabi SAW, serta bagaimana kelelahan batin yang umumnya dialami oleh manusia, dan kira-kira solusi apa yang bisa kita berikan. Baik, kita tahu bahwa lelah batin itu lebih capek dibandingkan lelah fisik. Orang ketika lelah fisik tapi batinnya sehat, dia bisa berpikir yang lebih maksimal, atau cenderung lebih mudah untuk kembali dalam kondisi sehat. Orang yang lelah fisik tapi batinnya sehat, pulihnya lebih cepat. Tapi kalau sudah lelah batin, bahkan sampai pada tingkatan stres, mungkin pemulihannya akan lebih lama. Karena unsur batin pada diri manusia, unsur non-fisik pada diri manusia lebih dominan dibandingkan unsur fisik. Anda bisa lihat semangat orang-orang yang kerja bakti, atau bahkan kerja fisik berjuang fisabilillah, seperti mereka yang sedang berjihad. Mungkin fisiknya akan sangat melelahkan, tapi karena mereka bergembira, karena mereka bahagia dengan aneka kegiatan itu, walaupun bisa jadi mereka harus kehilangan nyawa, namun kalaupun mengalami luka dan seterusnya, mereka lebih cepat untuk mendapatkan pemulihan. Berbeda dengan orang yang capek batin karena masalah hidup, sampai stres dan seterusnya. Nabi SAW mengalami kelelahan batin. Kenapa beliau lelah batin? Karena memikirkan kondisi masyarakatnya. Apa yang beliau pikirkan? Yang pertama, di surat Al-Kahfi ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Nabi SAW mau bunuh diri. Disebabkan karena masyarakatnya tidak mau beriman dengan Al-Quran. Disebabkan karena masyarakatnya tidak mau beriman dengan Al-Quran. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ. Boleh jadi engkau wahai Muhammad akan bakhi'un nafsaka. Bakhi'un nafs maksudnya di sini adalah membunuh dirimu, sebagaimana nanti kita akan baca keterangan dari Qatadah Ibnu Di'amah. Ala atharihim, disebabkan karena kondisi mereka, illam yu'minu bihadzal hadis, ketika mereka tidak mau beriman kepada hadis ini. Dan yang dimaksud hadis ini adalah Al-Quran. Allah sebut Al-Quran dengan hadis. Asafan, karena sedih. Apakah kamu akan membunuh dirimu karena sedih? Disebabkan kamu mikir kondisi masyarakatmu yang tidak mau beriman dengan Al-Quran. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan yang sama. Di surat Asy-Syu'ara ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi engkau wahai Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak mau beriman kepadamu. Ketika mereka tidak mau beriman kepadamu, sehingga Nabi SAW merasa sangat sedih. Beliau seperti mendapatkan beban jiwa di saat masyarakatnya tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala. Di ayat yang lain di surat Fatir ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha." Allah menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Maka janganlah dirimu binasa karena sedih hati memikirkan mereka.
3 ayat ini adalah tasliyah, hiburan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada beliau bahwa kewajibanmu hanyalah menyampaikan risalah. Kewajibanmu menyampaikan kebenaran. Masalah apakah mereka nanti mau mengikuti dan tidak, itu bukan urusanmu. Sehingga berhentilah untuk terlalu serius memikirkan kondisi mereka sampai menjadi beban bagi hatimu. Kau kelelahan untuk memikirkan mereka, bahkan sampai bakhi'un nafsak, kau mau membunuh dirimu. Gak perlu melakukan seperti itu. Karena percuma saja, sebab yang namanya hidayah tetap ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Apa makna bakhi? Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan makna bakhi'un nafs. Bakhi'un bimakna muhliku nafsika bihuznika alaihim. Apakah kamu akan membinasakan dirimu disebabkan kesedihanmu terhadap kondisi mereka, kesedihanmu terhadap nasib mereka. Wa qala Qatadah, lalu Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Qatadah Ibnu Di'amah. Makna bakhi'un nafsika adalah qatilu nafsika, membunuh dirimu, ghadaban wa haznan, karena emosi dan sedih. Sebagian ahli tafsir mengatakan beliau itu sampai naik ke atas bukit lalu teriak-teriak. Kenapa masyarakatnya tidak mau beriman kepada beliau? Anda bisa bayangkan, Nabi Muhammad SAW kurang apa baiknya? Beliau tidak pernah punya pengalaman jahat kepada orang lain, tidak pernah punya pengalaman berdusta, berbohong, tidak pernah punya pengalaman dalam sejarah beliau ikut-ikutan dalam kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka. Allah jaga Nabi Muhammad SAW bahkan ketika beliau sebelum jadi Nabi. Beliau tidak pernah punya pengalaman berdusta, tidak pernah punya pengalaman berbohong. Semua orang mengakui Muhammad adalah amin, orang yang sangat amanah. Namun subhanallah, ketika beliau menyampaikan kebenaran, kemudian beliau dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai dukun, dituduh orang gila, dituduh sebagai pembohong, dituduh A, dituduh B, dan aneka kalimat-kalimat miring yang dilemparkan kepada Rasulullah SAW. Salah beliau apa? Sampai dimusuhi seperti itu. Maka Nabi SAW ketika menghadapi situasi seperti itu, Rasulullah SAW merasa berat. Kayak ginikah sikap umatnya? Sementara Nabi SAW memberikan kebaikan bagi mereka dengan mengajarkan mereka agar selamat ketika di yaumil kiamat. Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan, kenapa Nabi SAW sedih? Walamma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatil khalqi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat dalam memberikan hidayah kepada makhluk, kepada manusia. Sa'iyan fi dzalika a'dhamas sa'i. Beliau berusaha dengan segenap upaya yang paling besar sudah beliau lakukan. Fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yafrahu wa yasarru bihidayatil muhtadin. Maka Nabi SAW merasa bahagia dan gembira ketika ada orang yang mendapatkan hidayah. Sebaliknya, beliau bersedih alal mukadzibin ad-dhalin, ketika ada orang yang dia tidak mau mendapatkan hidayah, tidak mau menerima hidayah, dan dia tersesat. Syafaqatan minhu sallallahu alaihi wasallam, karena sebagai bentuk kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam alaihim, kepada umatnya, rahmatan bihim, karena kasih sayang beliau kepada rahmatnya, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sehingga Anda bisa lihat, orang tua sudah berusaha untuk mengajari anaknya, mendidik anaknya dengan baik dan seterusnya, tapi anaknya enggak terima. Anaknya pengen kebebasan, sampai orang tuanya jengkel. Orang tua tidak punya kepentingan ketika mendidik anaknya. Orang tua tidak punya kepentingan ketika memberikan arahan kepada anaknya. Tapi ini anak gak mau diatur, sampai orang tuanya jengkel.
arsyadahullah alla yushghila nafsahu bil asaf ala haula. Dalam kondisi demikian Nabi SAW diliputi dengan kesedihan. Beliau boleh kita sebut seperti orang stres gara-gara mikir kondisi umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada beliau. Mungkin batinmu lemah, batinmu sudah capek. Lalu Allah kasih bimbingan agar beliau tidak terlalu sibuk memikirkan kondisi mereka sehingga batinnya dibuat lebih tenang. Alladzina la yu'minuna bihadzal Qur'an, yang tidak mau beriman kepada Al-Qur'an. Masya Allah. Sehingga tidak perlu sedih, kau tidak perlu tenggelam dengan kesedihan. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang ngurusi mereka. Baik. Kita coba lihat bagaimana testimoni yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, pernahkah ada satu hari yang lebih berat daripada apa yang Anda alami di hari Uhud?" Ketika perang Uhud, Nabi SAW terkena senjata. Dan Aisyah merasa bahwasanya peristiwa perang Uhud sudah sangat menyakitkan bagi Rasulullah SAW. Beliau memakai helm seperti helm perang yang terbuat dari besi. Tiba-tiba ada orang yang memanah ke arah beliau sampai kemudian patah helm beliau, dan patahan itu nancap di rahang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta kasarat rubaiyatuhu, sampai gigi seri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu patah. Masya Allah, Anda bisa bayangin ya. Sebuah lempengan besi nancap di rahang sampai membuat gigi patah. Hingga memancarkan darah yang sangat deras. Keluar darah yang deras. Dalam situasi itu, para sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW, dan waktu itu ada Ali bin Abi Thalib, ada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha, berusaha untuk membuat darah ini tidak keluar, biar darah ini mampat. Diapakan? Dicuci dengan air. Ternyata ketika dicuci dengan air makin deras. Akhirnya Fatimah radhiyallahu anha mengambil serabut-serabut tikar, terus dibakar, lalu ditempelkan di muka Rasulullah SAW. Seketika itu darahnya berhenti. Nah, ini yang disebut dengan metode Kai. Dan di masa silam, salah satu di antara metode yang digunakan dalam pengobatan adalah Kai. Walaupun Nabi SAW tidak menyukai Kai, statusnya makruh kecuali dalam kondisi darurat seperti ini. Baik. Namun ternyata ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, peristiwa apa yang lebih menyakitkan beliau dibandingkan kejadian yang beliau alami ketika perang Uhud? Apa jawab Nabi SAW? Beliau mengatakan, "Laqad laqitu min qaumika wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah." Sungguh aku telah mengalami dari kaummu, wahai Aisyah, berbagai perlakuan, dan yang paling berat yang aku alami dari mereka adalah peristiwa hari Aqabah. Saat Nabi SAW datang ke daerah Taif untuk mengajak mereka agar mau masuk Islam, dan beliau berangkat ke Taif tanpa berkendara. Nabi SAW berangkat ke Taif jalan kaki. Bersama siapa? Bersama Zaid bin Harithah. Kenapa beliau tidak menggunakan kendaraan? Karena beliau tidak ingin orang Quraisy tahu kalau beliau ke Taif. Jika masyarakat Quraisy tahu Nabi Muhammad SAW berangkat ke Taif, maka mungkin mereka akan menyangka Muhammad sudah minggat karena sudah capek berdakwah di sini, nggak dapat pengikut, makanya dia tinggalkan kota Mekah. Maka Rasulullah SAW berangkat ke Taif dengan jalan kaki. Anda bisa bayangin sekarang, kita kalau naik kendaraan menggunakan bis, itu butuh waktu kurang lebih 3-4 jam. Enggak sampai, kurang lebih 2 jam.
untuk bisa sampai Taif. Kalau bis ya. Kalau mobil bisa lebih cepat. Tapi apa yang terjadi? Id aradtu nafsi ala ibni abdi Yalail. Ketika aku menawarkan dakwahku kepada ibnu abdi Yalail, pemimpin Taif ketika itu, bin abdi Kulal. Falam yujibni ila ma aradtu. Ternyata dia tidak merespon dengan baik sesuai dengan dakwah yang aku sampaikan. Dan Nabi SAW berpesan, kalaupun kamu tidak bersedia untuk menerima dakwahku, ya sudah, rahasiakan pertemuan kita, biar nggak bikin ramai di masyarakat. Ternyata Ibnu Abdi Yalil ini kemudian membuat pengumuman kepada masyarakat Taif. Lalu dia sampaikan bahwasanya Muhammad mencoba untuk mempengaruhinya dan dia menawarkan dakwah Islam, menolak berhala dan seterusnya. Mari kita hubung bareng-bareng. Akhirnya mereka semuanya keluar rumah. Terus meributkan kehadiran Nabi SAW. Saat beliau meninggalkan kota Taif, orang-orang bodoh, anak-anak kecil, ya mungkin seperti anak-anak SMP, SMA, semuanya berjejer sambil melempari beliau SAW. Zaid bin Harithah berusaha untuk menjadi tameng bagi Nabi SAW. Tapi Nabi SAW sudah berdarah-darah. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Aku pun pulang, aku pun pergi dengan penuh kesedihan. Hingga aku tidak sadar, terus berjalan sampai tiba di Qarn Ats-Tsa'alib. Farafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabatin qad adhallatni. Kemudian saya melihat ke arah atas. Ternyata ada segumpal awan yang menaungiku. Aku melihat ternyata di dalamnya ada Jibril alaihissalam. Sampai Jibril datang, kemudian terjadilah peristiwa di mana Jibril menawarkan kepada Nabi SAW bahwa malaikat gunung ini sudah siap dengan perintahmu. Jika kau perintahkan dia untuk menghancurkan kota Taif, dengan ditimpakan gunung ini, dia sudah siap untuk melaksanakannya. Tapi Nabi SAW menolak penawaran itu. Dan beliau dengan sabar mengatakan, la'allallaha ayyukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Semoga nanti Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka para hamba yang mereka hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baik, Anda bisa lihat Rasulullah SAW merasa sedih dengan peristiwa ini. Padahal kalau dari sisi sakitnya fisik tidak lebih parah dibandingkan ketika peristiwa Uhud. Pada waktu peristiwa Uhud, yang luka itu di wajah, di muka. Sedangkan pada peristiwa hari Aqabah ini, Nabi SAW lukanya di kaki. Dan tentu luka di wajah lebih parah dibandingkan luka di kaki. Baik, dari sinilah kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa kesedihan yang dialami karena beliau ditolak dakwahnya itu lebih menyakitkan dibandingkan kesedihan yang beliau alami ketika beliau terluka dalam peristiwa perang. Karena ketika orang sakit hati sampai kemudian hatinya merasa capek, lelah, akan memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan sebatas seseorang capek fisiknya. Selanjutnya, orang yang lelah mikir itu, apabila dia kelelahan karena sesuatu yang mubah, mikir yang mubah, ini akan menjadi kafarah baginya. Ketika seseorang kelelahan karena banyak masalah, itu semua akan menjadi kafarah baginya. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin." Tidaklah seorang muslim tertimpa wasab, nasab artinya keletihan,
capek, wala wasabin atau sakit, wala hammin atau kekhawatiran, wala husnin atau kesedihan, wala adzan atau gangguan apapun, wala ghammin atau kesusahan apapun. Tidaklah seorang muslim yang mengalami kelelahan, mengalami sakit, khawatir, bingung, sedih, gundah gulana, stres dan seterusnya, hatta syauka yushakuha, sampai duri yang menancap di dirinya, illa kafarallahu biha min khatayahu, maka Allah akan jadikan semua itu sebagai kafarah untuk dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi mungkin Anda mengalami kelelahan batin disebabkan karena semua masalah yang kita punya, baik berkaitan dengan masalah ekonomi, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan masalah kehidupan rumah tangga, tetangga juga, lingkungan masyarakat. Ingat, semua kelelahan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala. Dan Allah jadikan sebagai kafarah untuk dosa yang pernah kita kerjakan. Walhamdulillah. Mungkin kita semuanya pernah punya pengalaman yang tidak enak ketika di keluarga, di lingkungan masyarakat, di tempat kerja, dan seterusnya. Kalaupun Anda stres, Anda bingung, Anda sedih, Anda merasa kesusahan di situ, perlu kita ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata tidak menyia-nyiakannya. Allah akan jadikan itu sebagai kafarah untuk dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Tidak ada yang sia-sia. Taib. Sampai pada kondisi ketika orang itu stres, keadaan yang umumnya dialami adalah ini: bosan hidup. Ada orang yang dia bosan hidup. Bagaimana kalau ada orang yang bosan hidup? Zoom-nya putus. Nasihat untuk mereka yang mengalami bosan hidup karena masalah yang dihadapi. Kadang stres karena memikirkan pasangan hidup, bosan hidup karena memikirkan keluarga, memikirkan kondisi ekonomi, dan seterusnya. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Bagi Anda yang bosan hidup, mohon dipahami bahwa untuk seorang mukmin, usia yang panjang diisi dengan amal saleh lebih baik daripada kematian. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya, panjang umurnya, dan baik amalnya. Masya Allah. Apakah kita termasuk di sana? Bagi mereka yang diberi oleh Allah usia panjang sampai umur 80 tahun, masih bisa ikut kajian. Sampai umur sekian puluh tahun masih bisa ikut hadir dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Dia panjang umurnya dan baik amalnya. At-Tibi mengatakan, innal awqat was sa'at, sesungguhnya waktu dan usia karaksil mali lit tajir, itu seperti modal bagi pedagang. Fayambagi ayyat tajira fima yarbah fihi, maka selayaknya dia yang sudah punya waktu, dia gunakan modalnya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang besar.
Wa kullama kana ra'su malihi katsira. Ketika modalnya banyak, kana ribhu aktsar, umumnya keuntungannya akan semakin besar. Faman intafa'a min umurihi bi an hasuna amaluhu, maka siapa yang memanfaatkan umurnya di mana dia berusaha untuk memperbaiki amalnya, faqad faza wa aflaha, maka dia akan beruntung. Wa man adha'a ra'sa malihi, dan siapa yang menyia-nyiakan modalnya, walam yarbah wa khasira khusranan mubina, maka dia tidak akan mendapatkan keuntungan dan dia akan sangat rugi. Sangat disayangkan kalau sampai kemudian dia tidak berusaha memanfaatkan waktunya. Di sini At-Tibi rahimahullah hendak menegaskan bahwa waktu adalah modal untuk hidup. Waktu adalah modal hidup. Dan untung ruginya hidup itu berkaitan dengan modalnya. Untung rugi dalam dagang itu berkaitan dengan modal. Alhamdulillah. Baik. Karena itulah dalam Al-Quran di surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaitkan kerugian manusia dan diawali dengan sumpah menggunakan waktu. Di surat Al-Asr, Allah bersumpah dengan waktu. Lalu setelah bersumpah dengan waktu, Allah menegaskan semua manusia rugi. Kenapa ketika Allah bersumpah dengan waktu, Allah menyebut manusia rugi? Karena kerugian manusia disebabkan waktu. Mereka rugi karena tidak bisa memanfaatkan waktu. Rugi karena tidak bisa memanfaatkan waktu. Baik. Dari situlah kondisi manusia ada 3. Kondisi manusia ada 3. 1. Berangkat bawa modal, lalu dia pulang bawa untung. Ini manusia jenis pertama. Yang kedua, berangkat bawa modal, kemudian dia pulang modal habis. Yang ketiga, berangkat bawa modal, dia pulang bawa utang. Kita ada di mana, Pak? Ya, masing-masing orang bisa mengukur dirinya. Anda ada di mana? Orang berangkat bawa modal. Dia berangkat dengan waktu yang Allah berikan kepadanya. Dan dia pulang menghadap Allah untuk selama-lamanya dengan membawa untung. Dia mendapatkan pahala yang besar ketika dia menghadap Allah. Ada yang berangkat bawa modal, pulang modalnya habis. Ternyata selama ini dia tidak manfaatkan untuk beramal, walaupun dia bukan orang yang rajin berbuat dosa. Ada sebagian waktunya yang dipakai untuk beramal, tapi itu menghapus dosa-dosa yang dia miliki. Dia nol, gak dapat apa-apa. Yang ketiga, orang yang berangkat bawa modal dan pulang bawa utang. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan membawa dosa dan tidak punya pahala. Kira-kira siapa yang paling rugi?
nomor 3 paling rugi. Kalau nomor 2 ini juga rugi. Yang untung hanya nomor 1. Tapi ini jumlahnya paling sedikit. Sehingga jarang ada orang yang pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia membawa untung. Kebanyakan mereka pulang dengan membawa utang. Kita mohon kepada Allah hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang pulang bawa untung, bukan bawa utang. Selanjutnya, betapa besarnya nilai waktu bagi para ulama. Suatu ketika ada seorang ulama yang mendengar orang yang bosan hidup. Orang itu mengatakan, lebih baik aku mati. Dia sudah merasa bosan hidup. Udahlah, kalau kayak gini terus hidup saya sudah nggak sanggup. Saya pengen mati aja. Saya lebih baik mati. Sudah nggak sanggup dia. Spontan sang ulama itu memberikan nasihat. Ya ibna akhi, la taf'al. Wahai saudaraku, jangan kamu lakukan itu. Jangan berangan-angan mati. La sa'atun ta'ishu fiha tastaghfirullah khairun laka min mautid dahr. Sesaat dari usia hidupmu yang kau gunakan untuk istighfar, itu lebih baik daripada kematian. Sehingga ketika kau bisa menghasilkan amal pada waktu kau diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada kau mati. Masya Allah. Ada satu hadis ya, yang ini pernah disampaikan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Ya, mudah-mudahan ketemu dengan keyword. Nah. Asyad ijtihadan. Baik. Nah ini hadisnya. Hadis ini mungkin sebagian di antara Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya. Thalhah bin Ubaidillah bercerita, anna rajulaini min man buliya qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang dari suku, di sini kalau dibacanya suku Bali, min Bali. Anna rajulaini min Bali, ada 2 orang dari suku Bali yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana islamuhuma ma'an. Mereka masuk Islam bareng. Sebut saja namanya A dan B. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar. Yang A lebih rajin ibadah daripada yang B. Faghazal mustahid. Nah, si A ini ikut berperang, ikut jihad. Fastushhida, lalu dia mati syahid. Thumma makatha al-akhar ba'dahu sanatan. Sementara si B, dia bertahan hidup 1 tahun setelah si A meninggal. Thumma tuwfiya, kemudian setelah itu si B mati. Faqala Thalhah, lalu Thalhah bermimpi. Faqala Thalhah bermimpi. Baina ana inda babil jannah. Dalam mimpinya itu Thalhah seolah-olah berada di depan pintu surga. Idh ana bihima, dan ternyata saya bersama dengan A dan B tadi. Fakharaja kharijun minal jannah, kemudian datanglah seseorang keluar dari surga. Fa'adzina lilladzi matal akharu minhuma. Ternyata orang tadi menyuruh kepada si B untuk masuk surga duluan. Tsumma raja'a, kemudian orang tadi kembali keluar lagi dari surga. Fa'adzina lilladzi istushhida, baru kemudian dia mengizinkan kepada si A yang mati syahid ini untuk masuk surga. Tsumma raja'a ilayya, kemudian orang itu balik lagi lalu menyampaikan kepadaku, irji fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Kamu silahkan pulang, kamu belum waktunya.
Fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Kamu silakan pulang, kamu belum waktunya. Tolha pulang. Begitu pulang bangun tidur beliau. Karena peristiwa ini dalam mimpi. Fa asbaha Tolha. Maka Tolha di pagi harinya haddatsan nas. Beliau menceritakan mimpi ini kepada masyarakat. Fa'ajibu. Mereka semua pun terheran. Sampai jadi berita viral. Karena peristiwa ini aneh. Dalam mimpi ini aneh. Sehingga sampai jadi viral. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya cerita ini pun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Bagian mana yang membuat kalian terheran? Qalu, mereka menjawab, "Ya Rasulullah, hadzal ladzi kana ashadda ar-rajulaini istihadan." Ya Rasulullah, si A itu lebih rajin ibadah. Fastushhida fi sabilillah. Ditambah lagi beliau si A ini mati di jalan Allah, mati syahid. Fadakhalal akharul jannata qablahu. Tapi kenapa justru si B yang masuk surga duluan? Padahal A dan B ini masuk Islamnya bareng. A lebih rajin ibadah, mati syahid. Sementara B kenapa masuk surga duluan? Sebagaimana dalam cerita mimpinya Tolha. Nabi SAW tidak menolak mimpinya Tolha. Siapa yang mimpi kayak gitu? Tolha bin Ubaidillah. Oh, jangan-jangan itu cuma mimpi kalut. Beliau tidak menolak itu. Beliau membenarkan mimpinya Tolha. Qala. Lalu beliau bersabda, Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanatan. Bukankah si B itu bertahan hidup setelah si A selama 1 tahun? Wa adraka Ramadan fasamahu. Kemudian beliau ketemu Ramadan dan beliau gunakan untuk puasa ketika Ramadan. Qalu, mereka menjawab, bala, betul ya Rasulullah. Wa shalla kadza wa kadza min sajadatin fis sana. Dan si B dia melaksanakan salat sebanyak sekian ribu rakaat, sekian ribu sujud dalam waktu 1 tahun. Qalu bala, mereka menjawab, betul ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Jarak antara keduanya ketika di surga lebih jauh dibandingkan langit dan bumi. Masya Allah. Sehingga derajatnya si B lebih tinggi ketika di surga dibandingkan si A. Bahkan disebut oleh Nabi SAW, selisihnya lebih jauh daripada langit dan bumi. Pada posisi si B ini tidak lebih rajin ibadah dibandingkan si A, tidak mati syahid. Namun karena usia beliau selisih 1 tahun, selisih 1 tahun kalau dipakai sholat wajib, itu berarti mengerjakan berapa kali sholat? Ribuan rakaat, sekian ribu sujud, ketemu dengan bulan Ramadan, dan seterusnya. Maka ini keutamaan Ramadan. Jika 1 Ramadan bisa menyebabkan seseorang terangkat derajatnya di surga sampai melebihi jauhnya langit dan bumi, apalagi bertahun-tahun Ramadan. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang, yang mungkin ada beberapa teman kita yang sudah mendahului kita dalam peristiwa Covid kemarin. Ada banyak yang seusia dengan kita, mereka sudah tutup usia, sudah meninggal duluan. Baik, peristiwa yang lain. Ada seorang ulama yang sudah tua. Saat beliau ditanya, apakah Anda pernah mengharapkan kematian? Karena melihat kondisinya yang sudah tua. Orang kalau sudah tua, apa yang bisa dinikmati? Makanan terasa nggak enak, tidur juga nggak nyaman. Ada banyak hal di mana orang tua tidak bisa menikmati hidupnya. Maka seseorang bertanya kepada beliau, apakah Anda pernah mengharapkan mati? Jawab beliau, rahimahullah, la. Qad dhahaba asy-syababu wa syirruhu. Tidak. Memang usia mudaku telah berlalu. Wa ja'al kibar
Qad dhahaba asy-syababu wa syarruhu. Memang usia mudaku telah berlalu bersama dengan aneka keburukan dan pengalaman yang pahit di masa silam. Boleh teringat mungkin waktu masih muda banyak berbuat jahat. Wa ja'al kibar wa khairuhu. Sekarang datang waktu tua dan aneka kebaikan di sana. Masya Allah. Yang sekarang mungkin kita belum berubah. Di saat kita masih merasa masih muda, merasa masih panjang hidupnya, lalu aneka maksiat kita lakukan tanpa ada perasaan takut dan khawatir. Orang ini menyampaikan qad dhahaba asy-syabab wa syarruhu. Masa muda telah berlalu dan berikut nuansa kelam di masa silam. Wa ja'al kibar wa khairuhu. Sekarang sudah datang masa tua dan aneka kebaikan yang ada di sana. Fa idza qumtu qultu bismillah. Di antara zikir yang aku baca, setiap kali aku berdiri, namanya orang tua ketika berdiri kan pelan-pelan. Setiap kali aku berdiri, aku baca bismillah. Wa idza qa'adtu qultu alhamdulillah. Dan setiap kali aku duduk, aku baca alhamdulillah. Fa ana ahabbu ayyabqa hadza. Aku ingin hidup seperti ini lebih lama. Walaupun mungkin tidak bisa menikmati keindahan dunia, kelezatan, kenikmatan dunia. Saya pernah jajar ketika sholat jamaah bersama bapak-bapak yang usianya 80-an. Lalu beliau cerita, aku kalau makan hambar semua. Masya Allah. Jadi semua rasa itu hambar. Allah mencabut indera pengecapan, sehingga kita bisa merasakan manis, asin, gurih, asam, dan aneka warna rasa. Maka akan kelihatan mana yang enak, mana yang tidak enak. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan orang ini semuanya hambar. Masya Allah. Jadi makan obat dengan makan sate itu rasanya sama, hambar. Makanya saya pernah dapat cerita, ada orang tua ketika minum obat itu dikunyah. Ya kayak orang makan kacang itu, kletak-kletak dikunyah. Dah, setelah itu minum air. Enggak kerasa pahit? Tidak. Kenapa? Hambar. Masya Allah. Enaknya apa kalau orang itu hambar? Semua rasa hambar. Mau makan ini, makan ini, hambar semua. Nah kalau hambar kayak gitu kan, mending cari makanan yang murah-murah aja. Karena semua rasanya hambar. Pengen apa? Hambar semua. Kasih durian hambar dah. Antara ubi dan durian rasanya sama. Tapi beliau bisa merasakan kelezatan di saat beliau berzikir kepada Allah. Saat beliau berdiri membaca bismillah, saat beliau duduk, begitu berhasil duduk, alhamdulillah. Kata beliau, saya merasakan kenikmatan dan saya ingin hidup lebih lama dalam situasi semacam ini. Yang itu mungkin bagi orang yang masih muda. Pak, yang dinikmati apa, Pak? Sudah makanan semua terasa hambar, diajak kemana-mana juga nggak nyaman, naik kendaraan waktu lama nggak bisa. Orang tua ketika diajak misalnya jalan-jalan, touring, dia nggak bisa menikmati. Kenapa? Badannya sakit-sakitan semua. Mas, di tempat dingin saya kedinginan, diajak ke puncak kedinginan, diajak ke lereng Merapi kedinginan, diajak ke laut masuk angin. Masya Allah. Seperti itulah kondisi. Walaupun dia tidak bisa menikmati dunia, tapi dia bisa merasakan indahnya hidup dengan berzikir kepada Allah. Dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa nikmat fisik dan nikmat batin, mana yang lebih tahan lama? Nikmat batin lebih tahan lama. Ini lebih bertahan. Seseorang bisa merasakan nikmat batin walaupun fisiknya sudah tidak bisa merasakannya. Nikmat fisik ini terbatas. Ada banyak hal yang membatasi nikmat fisik. Tapi kalau nikmat batin ini lebih bertahan.
Oleh karena itu belajarlah untuk memindahkan nikmat fisik ke nikmat batin. Berlatih untuk memindahkan nikmat fisik ke nikmat batin. Dimulai dari mana, Pak? Pembiasaan. Bisa merasakan indahnya ketika membaca Quran, merasa bahagia ketika mendengarkan tausiah dan ceramah, merasa tenang ketika mendengarkan suara murattal, hadis Nabi SAW dibacakan. Dia memindahkan nikmat fisik ke nikmat batin. Ketika orang bisa seperti ini dalam hidup, Masya Allah, mudah-mudahan dia bisa merasakan kebahagiaan lebih panjang. Tapi kalau orang hanya mengandalkan nikmat fisik dan dia tidak pernah merasakan nikmat batin, ketika di usia senja gampang stres. Makan ini gak enak, makan ini gak enak, makan ini gak enak. Dunia tidak bisa dinikmati. Baik, kita lanjutkan. Banyak ulama di masa silam yang menangis ketika menghadapi kematian, merasa sedih karena terputusnya amal solehnya. Karena itulah Nabi SAW melarang umatnya untuk berangan-angan mati, karena kematian memutus kesempatan untuk mendapatkan pahala amal ketaatan, memutus kesempatan merasakan kelezatan ibadah, bahkan kesempatan untuk bertaubat. Nabi SAW bersabda, "La yatamanna ahadukumul maut." Janganlah kalian berangan-angan untuk mati. Wala yad'u bihi min qabli ayyatiyah, dan jangan berdoa untuk minta kematian sebelum datang. Innahu idza mata ahadukum inqata amaluhu. Karena kalau kalian mati, amalnya terputus. Wa innahu la yazidul mu'minu umruhu illa khaira. Karena setiap muslim ketika usianya makin panjang, maka yang bertambah adalah kebaikan untuknya. Sehingga bagi mukmin umur panjang itu anugerah. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Walaupun tidak jaminan yang usianya panjang amalnya lebih banyak. Namun ketika ada orang yang diberi umur panjang dan dia bisa banyak beramal, itu sebuah anugerah yang besar. Banyak ulama yang umurnya pendek, walaupun mereka amalnya besar. Dan Allah Ta'ala berikan kepada mereka amal-amal yang umurnya panjang. Imam Syafi'i usia beliau hanya 54 tahun. An-Nawawi usia beliau 45 tahun. Imam Syafi'i 54, An-Nawawi 45. Tapi kita tahu karya mereka ribuan tahun. Imam Syafi'i karyanya sudah mencapai 1200 tahun lebih. An-Nawawi karya beliau sudah mencapai 600-an tahun lebih. Kita tidak punya seperti itu. Maka andalan kita tinggal umur yang saat ini kita miliki. Akankah dimanfaatkan untuk ketaatan? Pada hadis di atas Rasulullah SAW menggabungkan dua larangan. Pertama adalah angan-angan untuk mati. Yang kedua berdoa mohon kematian. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, "La yatamanna ahadukumul maut." Janganlah kalian berangan-angan untuk mati. Imma muhsinan fala'allahu yazdad. Bisa jadi dia adalah orang baik sehingga amalnya bertambah. Wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Dan bisa jadi dia adalah orang yang berbuat buruk. Ketika diberi umur panjang, dia mendapatkan teguran dari Allah lalu dia bertobat. Ada kesempatan untuk bertobat. Mereka yang tenggelam dalam maksiat di usia muda sampai kemudian mati di usia muda, itu matinya waliyadzubillah, mati minum khamr, mati mendem, mati judi, mati apalagi, mati zina, mati dalam kondisi bermaksiat. Termasuk misalnya mati tawuran, mati perang antara satu dengan yang lain, berantem. Banyak yang seperti itu. Mereka mati muda dalam posisi sedang berbuat maksiat. Bagaimana dengan mereka yang mati dalam kondisi tua setelah dapat teguran dari Allah lalu dia bertobat? An-Nawawi rahimahullah mengatakan, fil hadithi at-tasrihu bi karahati tamannil maut
Hadis ini dengan tegas menunjukkan dibencinya berangan-angan mati. Lidurrin nazala bihi, karena musibah yang dia terima. Min faqah, baik berupa kemiskinan. Au mihnatin bi'aduwin, atau ujian karena musuh. Mungkin kalau di tempat kita ini yang dominan. Sehingga dia berangan-angan mati karena apa? Enggak kuat dengan kemiskinan. Au nahwi dzalika min masyakid dunya, atau ujian kesulitan dunia yang lainnya. Sehingga dilarang untuk berangan-angan mati karena ujian kesulitan duniawi. Sementara jika dia khawatir dengan ancaman keselamatan agamanya, maka tidak dibenci untuk minta kematian berdasarkan kandungan dari makna hadis, dan ini dilakukan oleh sebagian ulama. Seperti diantaranya adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di akhir hayat beliau, Imam Bukhari diuji oleh Allah sampai beliau takut dan khawatir dengan keselamatan agamanya, sehingga Imam Bukhari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diwafatkan. Dan beliau meninggal di usia sekitar 62 atau 63 tahun. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Di samping itu ada sisi lain yang perlu dipertimbangkan di saat orang berharap kematian, yaitu dahsyatnya sakaratul maut yang terkadang membuat sebagian orang menyesali permintaannya. Bahkan ini pernah dialami oleh orang soleh di masa silam. Keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab, wa qad kana katsirun minas salihin yatamanna al-maut fi sihhatihi. Banyak di antara orang soleh dulu pernah berangan-angan mati ketika masih sehat. Falamma nazala bihi karihahu, ketika dia sudah mengalami kematian, dia mendekati ajal, dia merasa menyesal. Wa minhum, di antaranya adalah Abu Darda dan Sufyan Ats-Tsauri. Subhanallah. Mereka ini kan orang-orang soleh, bukan cuma soleh. Mereka ini manusia-manusia kibar, gunung dalam masalah amal soleh. Sufyan Ats-Tsauri gunung dalam masalah hadis. Abu Darda sahabat hebat yang kita kenal. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, famadzannu bighairihima, apa yang bisa Anda bayangkan dengan manusia selain mereka? Kalau setingkat Sufyan Ats-Tsauri, setingkat Abu Darda yang dulu pernah berangan-angan mati, kemudian nyesel karena pada saat mengalami sakaratul maut merasakan betapa beratnya sakaratul maut sampai menyesal. Bagaimana dengan orang yang tidak bisa dibandingkan dengan sekelas Abu Darda atau Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah. Baik. Dan sebagai kata kunci kalimat ini, iringi dengan tawakal. Ada banyak masalah yang kita hadapi, namun tidak semuanya bisa kita selesaikan sendiri. Serahkan kepada Zat yang Maha Kuasa atas segalanya, Allah Subhanahu wa ta'ala, agar masalah itu tidak menjadi beban pikiran bagi kita. Masalah tetap akan selalu ada, namun yang menjadi masalah berikutnya adalah apakah Anda bisa melepaskan masalah itu sehingga tidak menjadi beban pikiran Anda, ataukah Anda tetap pertahankan dalam pikiran sehingga jadi beban pikiran. Lama-lama kita akan kecapean. Dulu pernah kita kasih ilustrasi ya, seperti orang mengangkat gelas ini. Beratnya tidak lebih dari 0,5 kilo. Kalau saya mengangkat dalam waktu 5 menit, saya masih kuat. Saya mengangkat dalam waktu setengah jam, mungkin saya kuat, tapi lengan saya capek. Saya mengangkat dalam waktu 1 jam, saya masih kuat, tapi makin capek. Bagaimana kalau saya mengangkatnya dalam waktu 1 hari? Lengan ini akan terasa pegel. Beban gelas ini tidak bertambah. Tapi kenapa Anda merasa capek? Karena terlalu lama Anda mempertahankan. Bebannya tidak bertambah. Tapi ketika Anda menahan terlalu lama, Anda akan kelelahan. Kenapa tidak Anda letakkan? Begitu Anda letakkan,
maka Anda akan terasa lebih ringan. Seperti itulah ilustrasi ketika orang punya masalah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Demikian, semoga yang sederhana ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bacakan pertanyaan Ustadz. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Barakallahu fiik. Izin bertanya, apakah ada zikir atau doa khusus untuk menghilangkan kelelahan batin Ustadz? Jazakumullah khairan. Anda bisa baca doa ini. Allahumma inni abduka ibnu abdika. Doa ini diajarkan Nabi SAW bagi mereka yang sedang mengalami kelelahan pikiran. Coba teksnya seperti apa? Nah ini. Nah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ngajari sebuah doa yang sangat indah. Beliau mengatakan dalam hadis sahih riwayat Ahmad, Ibnu Hibban yang lainnya dan yang lainnya. Ma asaba ahadan qattu hammun wala hazan. Kesedihan apapun, keresahan apapun, kekhawatiran apapun yang dialami oleh seseorang, faqala, lalu dia membaca kalimat berikut ini. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a hammi wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Sampai di situ kata Nabi SAW, illa adhaballahu hammahu wa husna wa abdalahu makanahu faraja. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keresahan dan kesedihannya dan Allah akan ganti dengan kebahagiaan. Allah ganti dengan jalan keluar. Faqila ya Rasulullah, ala nata'allamuha? Faqala bala. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, berarti layak untuk kita pelajari? Kemudian beliau mengatakan, ya tentu saja. Yang bagi liman sami'aha ayata'allamaha. Bagi siapapun yang mendengar hadis ini layak untuk mempelajarinya, yaitu dengan cara menghafalkannya. Sehingga Anda bisa praktekkan ketika Anda merasa sedih, kemudian resah, baca kalimat ini. Baik, cuman di sini ada sedikit catatan. Kalimatnya Allahumma inni abduka diganti untuk perempuan Allahumma inni amatuka wa bintu abdika wa bintu amatika. Abdun itu untuk laki-laki. Kalau perempuan amatun. Kita tuliskan ya. Doa stres. Doa stres. Kalimatnya Allahumma inni abduka. Afwan. Wabnu abdika wabnu amatika. Nah, kalimatnya seperti ini. Ini untuk laki-laki. Baik, untuk perempuan Allahumma sama inni abdun diganti amatun. Allahumma inni amatuka wa bintu abdika
Jadi ini untuk bapak kita ya. Wa bintu abdika. Ya Allah, aku adalah hamba perempuanmu, putri dari hambamu, yaitu bapak kita. Wa bintu, dan putri dari hambamu yang perempuan, yaitu ibu kita. Ini kalau perempuan. Baik, Pak, kita stres menghafalnya, Pak. Masya Allah, ini doa stres, suruh ngapalin stres juga karena panjang ya. Ya sudah, saya carikan doa yang lebih ringan, yaitu baca Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Anda baca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Ini dibaca sebanyak-banyaknya. Wahai Zat yang Maha Hidup dan mengurusi kehidupan makhluk, dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan. Dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan. Diulang berkali-kali. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu, dan seterusnya. Kemudian juga bisa dilakukan salat 2 rakaat. Ketika Anda punya masalah, segera salat. Dan ini penolong untuk sabar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah ketika dapat ujian dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, meskipun itu berat, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan seperti ini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jadabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mendapatkan urusan besar, mengalami urusan yang serius, shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengalami urusan yang serius, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Ya. Maka di antara cara untuk mengadu kepada Allah saat kita punya masalah besar adalah salat. Ya. Teks hadisnya mana? Ya, wallahu alam, ini belum ketemu di sini. Ada keterangan dari Umar. Nah, Nabi SAW ketika beliau punya masalah, beliau salat. Maka Anda bisa praktekkan itu. Ketika punya masalah, segera salat. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya seorang ummahat yang didiagnosa anxiety PTSD, post traumatic stress disorder Ustadz. Dan sudah berlangsung selama 7 tahun, dan selama itu saya minum obat Ustadz. Terkadang saya merasa lelah karena harus terus-terusan minum obat, dan terkadang merasa dosa saya terlalu banyak Ustadz, hingga takut bahwa ini azab dari Allah dan Allah tidak ampuni. Apakah yang saya derita ini aib yang dibenci, ataukah saya bertawakal dan bersabar saja Ustadz untuk mengantarkan saya kepada Allah? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Baik, Allah memberikan ujian kepada hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, dan ujian itu beragam. Ada ujian fisik dan ada ujian mental. Nah, jadi di sini ujian sakit. Ada ujian sakit fisik dan ada ujian sakit mental. Tapi dua-duanya sakit. Terus bagaimana, Pak? Ya, ini ujian. Ketika sang hamba bersabar, akan bisa meningkatkan derajatnya di surga, atau minimal menghapus dosanya. Baik, kalau ujian fisik kita paham, Pak. Bagaimana dengan ujian mental? Di zaman Nabi SAW ada yang mengalami seperti itu. Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, dan beliau menyampaikan
penyakit ayan yang beliau alami. Ya Rasulullah, saya mengalami sakit seperti ini. Dan ada yang menyebutkan bahwa wanita itu mengalami penyakit ayan karena kesurupan. Datang kepada Nabi SAW minta untuk diobati. Beliau dikasih pilihan. In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau mau kau bersabar dapat surga. Dan kalau mau akan aku sembuhkan kamu dan kau bisa terbebas dari penyakitmu. Masya Allah. Ketika dikasih pilihan seperti itu, wanita ini milih yang pertama. Baik ya Rasulullah, saya bersabar. Akhirnya Nabi SAW tidak mengobatinya karena wanita ini siap untuk memilih bersabar. Tapi wanita ini minta satu permohonan. Ya Rasulullah, doakan agar ketika aku sedang kambuh penyakitku, aku tidak membuka aurat. Lalu didoakan oleh Nabi SAW. Dan saat dia kambuh, dia tidak lagi membuka aurat. Padahal sebelumnya kalau sudah kambuh, sampai menelanjangi dirinya sendiri. Dan itu akan sangat memalukan ketika begitu sadar ternyata dalam posisi badannya tidak berbusana. Memalukan. Itu sebelum beliau didoakan oleh Nabi SAW. Setelah didoakan oleh Nabi SAW, penyakitnya kambuh-kambuhan sampai mati. Sehingga ada di antara mereka yang diberi oleh Allah ujian sakit fisik, ujian mental, dan ini dibawa mati. Maka sepanjang ujian itu jadi kafarah untuk dosa-dosanya dan akan meningkatkan derajatnya. Jadi kafarah penebus. Kafarah artinya penebus untuk kesalahannya. Atau bisa meningkatkan derajatnya. Meningkatkan derajat, menambah pahala. Tidak ada yang sia-sia. Apapun yang Anda alami, modal iman luar biasa. Sehingga dengan iman, kondisi apapun yang tidak nyaman digantikan oleh Allah dengan pahala. Anda mungkin akan mengalami keresahan, kebimbangan, dan seterusnya. Atau Anda mengalami ketakutan yang akut, anxiety tadi. Saya nggak paham untuk lanjutan penyakit yang tadi Anda sebutkan. Intinya penyakit mental. Mungkin Anda tidak lebih parah dibandingkan orang ayanan yang datang kepada Nabi SAW tadi. Dan sampai Nabi SAW wafat, wanita itu masih hidup. Lalu sampai para sahabat menyampaikan, kalau kalian ingin melihat seorang ahli jannah tapi dia jalan-jalan, lihatlah wanita ini. Dia yang pernah mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW untuk masuk surga. Sehingga penyakitnya dibawa mati. Bahasa lainnya sampai mati gak sembuh. Penyakitnya dibawa mati. Itulah ujian yang diberikan oleh Allah. Sang hamba diajari untuk bersabar sampai mati. Kadang kita melihat ada banyak sekali kaum muslimin yang mereka cuci darah. Awalnya sebulan sekali, lalu sepekan sekali, setelah itu 2 hari sekali, setelah itu meninggal dunia. Ada juga kaum muslimin yang mereka mengalami stroke. Awalnya stroke ringan, agak berat, makin berat, terus mati. Dan banyak di antara mereka yang dia diuji oleh Allah dengan penyakit yang dia derita sampai mati. Sampai gak bisa gerak. Gak bisa gerak badannya, punggungnya itu keluar belatung. Kenapa Pak? Gak bergerak. Badan itu kalau gak bergerak kan lama-lama rusak. Sampai keluar belatung di punggungnya. Sehingga ketika dibalik itu ada belatungnya. Saking lamanya tidak bergerak. Saya bayangin sakitnya kayak apa itu ketika dagingnya digerogoti belatung. Dan dia mukmin. Matanya mungkin bisa melek. Dia hanya bisa berkedip. Mau ngomong tidak bisa, nggak jelas. Gatel di bagian punggung, dia mau ngomong tidak bisa. Saat dibalik untuk dibersihkan, ada belatungnya. Mungkin Anda tidak mengalami seperti itu. Maka ujian apapun yang kita alami, mungkin akan membuat kita jadi lemah. Tapi ketika batin masih kuat, batinnya tidak lelah, dia akan selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan pahala yang besar di sisinya.
Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Barakallahu. Mohon nasihatnya ya Ustadz. Jika kami sedang merasa sangat lelah, kemudian kami memberhentikan amal soleh yang terkait dengan kebermanfaatan bagi orang banyak, dan lebih memilih amalan-amalan yang bermanfaat untuk diri sendiri seperti umroh, haji, dan sebagainya. Apakah Allah ridho dengan sikap seperti ini Ustadz? Jazakumullah khairan. Nah, memang terkadang ada satu kondisi di mana Nabi SAW ngasih pilihan kepada kita untuk lebih fokus amal pribadi. Dan itu terjadi terutama pada saat situasi chaos. Saya pernah menyebarkan satu status di Facebook tidak jauh dari situasi kemarin. Dalam suasana ketika penuh dengan ketegangan, chaos, ada ultimatum dan seterusnya. Dalam situasi seperti itu, kayak peristiwa 98 dulu ya, kita diajarkan, sudah tinggal saja di rumah kalian masing-masing. Fokus dengan urusan pribadi. Karena ini kondisinya sudah genting. Nah, ketika ada seorang muslim, dia sudah berusia lanjut misalnya, usia 70-an. Kemudian ngurusi urusan umum, akan banyak bergesekan dengan orang. Ngurusi ini, gesekan. Makin banyak gesekan, nambah dosa. Dan ingat, setiap gesekan, kita tidak tahu di posisi mana. Apakah kita dibela oleh Allah, ataukah kita nanti akan disalahkan oleh Allah. Maka gesekan apapun, misalnya gesekan antar majelis taklim, kan mungkin saja terjadi. Ada salah satu jamaah kami yang beliau sudah cukup senior, usianya mungkin 70-an. Tapi masih aktif ngurusi pengajian. Namun beliau ternyata mengalami banyak sekali masalah. Karena ngurusi urusan umum kan banyak masalah. Bergesekan dengan ini, gesekan dengan ini. Akhirnya kita sarankan, kalau begini kondisinya, coba lebih mending Anda pilih amal pribadi. Udah fokus saja dengan amal pribadi. Amal pribadinya apa Pak? Ya seperti fokus sholat, puasa, baca Quran. Sementara kegiatan-kegiatan umum, sudahlah, saya sudah lepas, saya nggak terlibat lagi jadi panitia, tidak terlibat lagi untuk nyebar-nyebar undangan, ngurusi perizinan, kemudian minta izin ke masjid A, masjid B untuk pengajian, sudah. Saya sudah nggak berurusan dengan itu. Bisa jadi lebih baik, karena bersangkutan ingin lebih fokus untuk amal yang sifatnya pribadi. Sebab sebentar lagi kita mau pulang untuk menghadap Allah selamanya. Dan kita butuh membersihkan diri dari semua gesekan dengan orang lain. Seperti pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, bi'sazad al-udwan alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Sehingga hindari gesekan-gesekan tadi. Kalau memang sekiranya Anda merasa ketika ngurusi kegiatan umum terlalu banyak gesekan yang Anda alami. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Ustadz, ketika kita merasa sangat lelah, apakah berarti kita mengalami penipisan keimanan Ustadz? Jika benar, apakah yang harus kita lakukan untuk bisa bangkit dari keterpurukan karena lelahnya hati Ustadz? Jazakumullah khairan. Lelah itu kan beragam ya, sehingga boleh saya sebut tergantung jenis lelahnya. Anda itu lelah karena apa? Dan secara umum boleh saya sebutkan bahwa lelahnya manusia
Lelah pikiran maksudnya karena dua hal. Ada orang yang lelah karena mikir dakwah. Lelah pikiran. Yang pertama lelah karena mikir dakwah. Masya Allah. Ini lelahnya para nabi. Seperti lelahnya yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Sampai Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan tentang kondisi Nabi Musa. Dalam Al-Quran kan Allah menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu beramal sebagaimana orang yang menghina Musa. Nabi SAW pernah mendoakan Nabi Musa, Rahimallahu Musa. Qad udiya aktsara min hadha. Qad udiya. Coba kalimatnya kurang lebih kayak gini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Nabi Musa, Rahimallahu Musa, qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Beliau mendapatkan hinaan lebih banyak daripada ini dan beliau bersabar. Jadi pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membagi ghanimah pasca perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membagi, tiba-tiba ada orang yang mengkritik, mencela Nabi SAW dengan mengatakan, "I'dil ya Muhammad, inna hadhil qismah ma udila fiha, wa ma urida biha wajhallah." Bersikaplah adil ya Muhammad. Cara bagi kayak gini, ini cara bagi yang enggak adil, cara bagi yang enggak ikhlas. Nah, coba. Nabi Muhammad SAW dituduh dua, tidak adil dan tidak ikhlas. Yang nuduh siapa? Umat beliau sendiri. Fakultu, akhirnya ketika Nabi SAW mendapatkan berita ini, faqala, beliau mengatakan, "Faman ya'dil idza lam ya'dil Allah wa rasuluh." Siapa lagi yang bisa adil kalau Allah dan Rasulnya nggak bisa adil? Kemudian Nabi SAW mendoakan Musa. Teringat dengan penghinaan, pelecehan yang diberikan oleh Bani Israel kepada Musa. Sekarang ada orang yang sedang menghina Nabi SAW, menuduh beliau tidak adil, menuduh beliau tidak ikhlas ketika bagi ghanimah. Sampai Nabi SAW mengatakan, Rahimallahu Musa, qad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Semoga Allah merahmati Musa. Beliau mendapatkan penghinaan lebih banyak daripada ini dan beliau bersabar. Maka pada saat seorang hamba lelah pikiran di dunia dakwah, ini kondisi para nabi. Ada yang sabarnya luar biasa seperti Nabi Muhammad SAW. Dan ada yang sabarnya besar seperti para ulul azmi. Walaupun ada yang sampai pada posisi tertentu terus mendoakan kaumnya seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sampai pada puncaknya ketika beliau sudah kesal menghadapi masyarakatnya, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan di muka bumi ini ada orang kafir yang bertahan hidup. Masya Allah. Akhirnya ditenggelamkan semuanya. Allah kabulkan doanya Nabi Nuh, terjadilah banjir. Ada yang karena tidak sabar, capek, terus minggat. Seperti Nabi Yunus alaihissalam. Lari meninggalkan kampungnya sebelum ada perintah. Seorang nabi, apapun ujian di kampung tempat beliau berdakwah, gak boleh meninggalkan kampung itu sampai ada perintah. Nabi Yunus belum ada perintah sudah pergi. Makanya disebut oleh Allah Nabi Yunus sebagai orang yang melarikan diri, kabur. Wa inna Yunus laminal mursalin id abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah bahwa Yunus termasuk di antara Rasul saat dia id abaqa, ketika dia
Abaqo itu artinya kabur. Ilal fulkil masyhun, kemudian menaiki sebuah perahu yang penuh dengan penumpang. Makanya Allah Ta'ala peringatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersabar dan jangan tiru Yunus. Wala takun kasahibil huti idh nada wa huwa makdzum. Janganlah kamu meniru seperti sahibul hut, orang yang ditelan ikan itu. Idh nada wa huwa makdzum, ketika dia berdakwah dalam kondisi emosi. Laula an tadarakahu ni'matu min rabbih lanubidha bir'ara wa huwa madhmum. Nabi Yunus alaihissalam menjadi salah satu pelajaran. Beliau ketika berdakwah tidak tahan sampai kemudian beliau tinggalkan kampungnya. Baik. Kemudian ada lelah pikiran karena mikir dunia, nasib dunia. Nah, kalau yang seperti ini dialami oleh manusia biasa. Artinya ya bukan hal yang istimewa. Kalau lelah pikiran karena dakwah dapat pahala. Itulah kondisi para nabi. Kalau yang ini tidak ada pahalanya. Namun jika yang bersangkutan sabar, jika sabar maka jadi kafarah. Karena itu ketika Anda sudah merasa lelah dengan masalah di keluarga, masalah rumah tangga, masalah dengan lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, Anda sampai kelelahan karena saking banyaknya masalah. Jika Anda sabar, itu jadi kafarah. Walaupun mikir seperti ini sebenarnya bukan mikir yang dianjurkan, tapi ketika nggak bisa dihindari Pak, terus ada kayak gitu. Ya mudah-mudahan ketika Anda sabar itu akan jadi kafarah bagi Anda. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.